Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel aku, Dara Fitria Syarif. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat ya, dan yang pasti bahagia selalu. Oke teman-teman, aktivitasku kali ini dimulai jam setengah 6 pagi. Setelah tadi sholat subuh lanjut beres-beres, karena semakin pagi beres-beres semakin cepat juga selesai. Nah ini aku mau langsung cuci baju karena kemarin anak aku itu habis pulang pesantren holiday. Jadi banyak banget pulang bawa baju kotor. Padahal cuman 3 hari tapi baju kotornya sampai 1 koper. Iya teman-teman, karena kan liburan lumayan lama ya, hampir 1 bulan. Dan kayaknya kalau nggak ada kegiatan apa-apa tuh cuman main handphone terus, bikin orang tuanya pusing gitu. Dan juga bukan hanya orang tua sebenarnya, dampak negatifnya juga ya banyak banget buat si anak. Kalau misalnya liburan nggak ada kegiatan apa-apa, akhirnya dia mengisi waktunya dengan main gadget, dengan main handphone, karena ya mau gimana lagi. Akhirnya aku dan Pak suami memutuskan untuk mencari kegiatan untuk mengisi liburan anakku. Sebenarnya sih ada beberapa tempat, tapi ternyata full teman-teman. Akhirnya qadarullah suami aku menemukan yang masih membuka pendaftaran. Nah buru-burulah kita daftar, alhamdulillah bisa. Ya namanya itu pesantren holiday. Jadi bukan mentang-mentang pesantren gitu ya, si anaknya terus gitu ngaji, enggak juga. Jadi kegiatannya tuh bukan hanya mengaji atau menghafal dan membaca Al-Quran, tapi banyak banget kegiatan yang bikin anak tuh happy, seperti game edukasi untuk melatih kekompakan dan kebersamaan. Terus juga ada cerita kisah-kisah tauladan gitu kan, Rasulullah dan para sahabat, yang dibawakannya tuh benar-benar untuk anak-anak gitu. Ada ketawa-ketawanya, pokoknya setiap kegiatan dikirimin videonya gitu ya sama pendampingnya di sana. Dan aku tuh ngeliat anakku tuh kayaknya happy banget gitu, ketawa-ketawa. Jadi yang tadinya sedih ditinggal, tapi pas ngeliat videonya tuh kayak ngerasa ikut seneng gitu. Dan alhamdulillahnya si anak excited banget, malah dari beberapa hari sebelumnya tuh dia kayak udah gak sabar dan pengen buru-buru pesantren. Tapi pas pulang kan sempet ngobrol ya, terus aku tanya gimana, happy pesantrennya? Happy, dia jawab. Terus aku tanya lagi, gimana nanti mau pesantren lagi? Jawabnya apa dong? Enggak. Ternyata pas ngobrol santai dia cerita, ya intinya mungkin harus beradaptasi ya dari zona nyaman ke lingkungan yang baru, seperti itu. Ya hitung-hitung pembelajaran lah, tambah pengalaman. Apalagi insya Allah niatnya tuh nanti pas SMP ada rencana mau boarding. Jadi ya belajarlah ya sedikit-sedikit, semoga nanti jadi terbiasa, nggak kaget gitu. Ya mudah-mudahan dikasih kelancaran dan kemudahan, amin. Oke teman-teman, sambil nunggu cucian ini aku buat pisang goreng untuk sarapan. Ya seperti biasa, sambil masak sambil nyambi cuci piring, biar masak selesai, cucian piring juga selesai. Ya jadi kemarin aku habis dari rumah mamah di Bogor. Ya namanya keberkahan ya kalau kita mengunjungi orang tua. Kadang kita datang ke sana dengan tangan kosong, tapi pulang selalu aja gitu kan bawa apa, entah itu makanan atau apa gitu. Ya Masya Allah ya. Jadi pas kemarin itu pas tahu anaknya mau ke sana, langsung beli pisang uli, dan pas kita pulang tuh dibakalin pisang uli. Karena tahu banget cucunya atau anakku itu suka banget sama pisang goreng gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan mama selalu diberikan kesehatan ya. Orang tua kita semua yang masih ada diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan untuk orang tua yang sudah tiada, semoga diberikan tempat yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.
Oke teman-teman, jadi kebetulan banget dari kemarin aku cari pisang uli di daerah rumahku ini susah banget, kecuali untuk pisang goreng yang sudah jadi ya. Makanya kemarin anakku tuh pengen banget pisang goreng, jadi setiap pagi belinya di warung gitu pisang yang sudah jadi. Nah alhamdulillah ini ada pisang ulinya, jadi tinggal digoreng dan sudah ditungguin nih teman-teman. Oke lanjut bersihin kamar. Ini aku belum sempet ganti spray, tadinya mau hari ini tapi karena cucian anakku banyak banget jadi tempat jemurannya nggak akan cukup, akhirnya nanti aja aku tunda dulu untuk ganti spraynya. Nah ini aku baru bersihin karena si anak lagi libur, jadi tadi habis sholat subuh dia sempat tidur lagi. Sekarang sudah bangun, lagi makan pisang goreng sambil nonton. Maknya beres-beres. Gimana nih teman-teman liburan anak-anaknya? Lancar-lancar semua? Pada kemana liburan anak-anak? Atau ada juga nih yang sama kayak aku, mengisi liburannya dengan mengikuti camp holiday. Jadi udah kayak di luar negeri ya, summer camp. Ya sebenarnya banyak banget sekolah atau lembaga yang mengadakan camp holiday, entah itu 3 hari, 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu. Nah kemarin pas aku ke Bandung itu kita tuh sempat survei ke desa Inggris di Bandung teman-teman, karena awalnya aku mau masukin anak aku ke situ, ternyata udah full dong. Jadi dengan sangat kecewa anakku nggak bisa ikut. Anakku loh yang kecewa, bukan orang tuanya, karena dia alhamdulillahnya dia tuh seneng banget gitu, excited kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, karena mungkin merasa kesepian juga ya di rumah. Yang pertama nggak ada adik kan, maksudnya belum ada, mudah-mudahan nanti ada. Yang kedua di rumah itu nggak ada temen yang sebaya gitu, jadi ya mainnya dia kalau nggak main games, main laptop dengan online gitu dengan teman-teman sekolahnya, atau nggak nonton TV. Karena kasihan juga ya kalau liburannya tuh nggak berkesan gitu. Akhirnya kita cari kegiatan yang mengedukasi sekaligus membuat happy. Sebenarnya tipe anaknya itu anak yang lebih betah di rumah teman-teman, alhamdulillah. Ya karena kalau misalnya aku menawarkan gitu ya sama dia, misalnya mau nginep nggak gitu, nginep di rumah neneknya atau di rumah tantenya, dia tuh kayak lebih milih di rumah aja gitu. Apalagi kalau misalnya ada ayahnya pulang kerja gitu, udah deh kayak dunia itu milik mereka berdua. Ya nggak apa-apa, aku seneng banget, jadi aku ngalah aja gitu kalau misalnya ada ayahnya. Nggak apa-apa, itu waktunya mereka berdua, apa aja gitu, bisa dijadiin candaan, bisa dijadiin permainan seperti itu. Karena memang penting banget ya menciptakan bonding gitu antara ayah sama anak tuh penting banget, apalagi anak laki-laki ya, karena dari ayah itu dia bisa belajar tanggung jawab, dia bisa belajar kepemimpinan, dia bisa belajar ketegasan, pokoknya bisa belajar sebagaimana kodratnya menjadi seorang laki-laki gitu. Kalau dari ibu dia bisa belajar kasih sayang, lemah lembut, sifat pemaafnya, karena ya seperti kita tahu ibu tuh lebih nggak tegaan dibandingkan dengan ayah. Ya sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, jadi aku bukan bermaksud untuk menggurui, tapi aku hanya sharing aja, karena aku pun sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ibu, harus banyak-banyak lagi belajar. Karena seperti yang kita tahu, nggak ada sekolahnya ya untuk menjadi orang tua. Tapi dengan berkembangnya sosial media, dengan majunya zaman seperti ini, tentunya banyak banget peluang atau banyak banget informasi, pembelajaran bagaimana cara kita untuk menjadi orang tua yang baik seperti itu. Kalau aku biasanya dengar kajian dari Ustadz Bendri teman-teman, jadi kayak parenting gitu, dan
kadang ya namanya juga manusia, imannya kadang naik, kadang turun. Nah di saat iman aku turun sebagai seorang ibu gitu, ya aku salah satunya mencharge-nya dengan dengerin kajiannya Ustadz Bendri. Nah teman-teman bolehlah nanti kalau misalnya ada waktu luang atau gimana, dengerin deh kajiannya Ustadz Bendri tentang parenting. Pokoknya isinya bagus banget, itu tuh kayak aduh kita tuh ngerasa ditampar gitu karena banyak banget kekurangan dan kesalahan aku sebagai orang tua untuk anakku. Ya karena kan ibaratkan anak itu seperti kertas putih yang kosong, dan seperti apa gitu kita mau mengisinya, mau dengan tulisan yang baikkah, yang rapihkah, atau dengan tulisan yang buruk gitu. Karena nggak ada orang tua yang buruk, yang ada adalah orang tua yang selalu mau belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi kalau sifat dan perilaku orang tuanya sudah baik, insya Allah sifat dan perilaku anaknya juga akan baik. Karena anak itu adalah peniru yang paling hebat teman-teman, gitu katanya. Jadi dia itu akan selalu menirukan perilaku atau sifat orang tuanya atau orang-orang terdekat gitu di rumahnya, bahkan lingkungannya. Jadi itu yang aku dapetin ya. Jadi aku sharing lagi, teman-teman juga nanti boleh sharing di kolom komentar ya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya ke aktivitas aku hari ini. Jadi kali ini aku masak menunya itu ada nasi liwet, terus sayur asem, goreng tempe, dan sambal tomat. Enak ya. Jadi hari ini aku mau masak menu Sundaan. Sebenarnya di video aku sebelumnya udah beberapa kali ya aku masak nasi liwet, jangan bosan ya. Karena si anak suka banget sama nasi liwet. Jadi kita tuh kalau misalnya anak suka pasti semangat ya bikinnya. Dan gak apa-apa lah itu lagi, yang penting anak suka dan makannya banyak. Oke, sambil nunggu nasinya mateng, sekarang aku lanjut buat sayur asemnya. Nah untuk bumbunya bawang putih, bawang merah, terus cabai merah ini aku iris aja biar lebih simple aja gitu teman-teman. Terus nanti juga aku tambahin bumbu racik sayur asem biar makin sedep gitu rasanya. Nah ini aku sambil buat sambal tomat. Si cabenya, tomat, dan bawangnya ini aku goreng dulu. Nah ini sengaja nih aku cabenya dikit aja karena cabai lagi jadi primadona ya teman-teman, mehong banget ya Allah. Jadi daripada nanti kebuang gitu kan, aku masaknya dikit-dikit aja. Nah ini lanjut lagi nih buat sayur asemnya. Tadi bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus kasih garam secukupnya, gula, sama bumbu racik. Udah selesai. Terus ini aku lagi ngulek sambalnya. Ya mudah-mudahan si cabai cepet turun ya harganya, karena kayaknya kalau makan gak pakai cabai atau gak pakai sambal gitu, kalau makan gak pedes tuh kayaknya kurang gitu. Kenapa sih yang favorit ibu-ibu tuh selalu aja ya naik harganya. Kemarin minyak goreng yang kita nggak bisa hidup tanpa minyak, sekarang cabai yang kita nggak bisa hidup tanpa pedes. Ya semoga kita selalu dimampukan untuk membelinya walaupun harga-harga pada naik, amin. Oke lanjut buat tempe goreng. Ini aku buat tempe goreng tepung. Aku tadi tambahin pakai tepung maizena biar kriuk gitu. Terus juga bumbunya aku cuman bawang putih aja, garam sama merica, terus aku tambahin ketumbar biar rasanya enak. Terus ini aku tambahin juga daun bawang. Udah gitu doang teman-teman. Gampang ya, menunya simple tapi rasanya enak. Oke teman-teman, sekian dulu vlog aku kali ini. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum.